Ya, salam sehat ya. Rebalancing Movies ya. Di sini saya akan review yang Q2 2026 bulan Juni ya. Semester 1 Q2. Diumumkan ya Jumat 12 Juni 2026. Implementasinya dari tanggal 15 sampai dengan 19 Juni 2025. Dan akan dieksekusi Senin 22 Juni 2026. Jadi sebuah review. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe untuk ya semangat untuk membuat video. Datanya ya, VKTR Emas IMPC GoTo itu adalah emiten yang direbalancing, di mana GoTo itu di Dell karena harganya 50 ya. Valuasinya juga nurun tajam dari 27 miliar, 6 miliar, 3 miliar. Karena untuk invest ya, rebalancing itu biasanya digunakan para investor ya. Jadi harga di 50 ya bukan untuk spekulasi lagi, bukan untuk invest lagi ya, karena menyalahi kaidah daripada investasi. Kemudian VKTR Emas IMPC itu di add ya, di indeks Movies ini ya, atau indeks Victor itu tidak ada kategori small cap, medium cap, big cap ya, nggak ada. Jadi satu, kurang lebih 60 kurang emiten yang masuk ke dalam indeks ini. VKTR di harga 625, emas di harga 6.975, sedangkan IMPC 1.665, GoTo sandar di 50. Dengan kenaikan di hari Jumat kemarin, VKTR naik 4,2%, emas naik 1,1%, IMPC naik 4,1%, sedangkan GoTo di doji yaitu 0%. Di mana ya tidak ada peningkatan volume atau value yang berarti. Ya, seperti VKTR 42, 24 ya, kan nggak berarti malah turun ya. Jadi istilahnya nggak ada bocoran atau mungkin nggak ada minat ke indeks ini ya, mungkin ya, ini hanya tanda petik ya. Emas ya 297 jadi 195 malah turun ya. IMPC yang naik ya dari 28 ke 74, tapi sebelumnya 84, jadi tidak ada kenaikan yang signifikan selama ya 3 hari ini. Demikian juga GoTo malah trennya turun secara valuasi. Data ini saya ambil 14 Juni 2026 tepat pukul 10.48 di hari Minggu. Nah, dari sisi asing ya, dari sisi asing VKTR ya ini milik Konglo ya, jadi ya wajar asingnya ada, entah asing entah ya nyamar juga nggak tahu ya, tapi yang jelas di sini hitam di atas putih memang asing 16%, sedangkan emas asing malah sell 15%, IMPC 5%, kemudian GoTo 37% asing. Nah, ini asingnya kuat banget ya di saham GoTo, tetapi valuasinya memang turun drastis untuk kelas FTSE maupun kelas MSCI maupun kelas Movies atau indeks Victor ya. Mungkin sekelas IHSG juga bisa di Dell kalau 3 miliar ini valuasi harian misalnya. Nah, jadi GoTo ini sementara ini baru di indeks Movies disingkirkan, dikeluarkan dari indeks. Di IHSG sepertinya belum, di MSCI juga belum, di FTSE masih masuk di
medium cap. Ini apa ini ya? Oh, saya hapus aja lah ini ya. Ya, ini adalah underwriternya. VKTR itu oleh KI, LG oleh Mas oleh LG underwriternya, sedangkan GoTo oleh CC. IMPC tidak tahu, tidak ada catatan saya. Ya bisa dicari sih ya, tapi tidak perlulah ya, karena ini kenapa ini ada di sini nggak ada, karena emang untuk GoTo, Mas dan VKTR ini relatif baru IPO, mungkin belum ada 5 tahun ya. Kita lihat tanggalnya, di sini ada IPO. VKTR IPO di 19 Juni 2023, Mas IPO di 23 September 2025, belum ada setahun malah ini Mas ya. Kemudian GoTo tahun 2022 11 April. Jadi ya memang relatif baru. Dalam hal ini di sini after COVID ya. Kalau yang IMPC saya yakin before COVID. Entah tahun berapa saya nggak hafal. Ya. Itu underwriter, sedangkan foreign ya, VKTR 15%, terus emas 15%, IMPC 13%, GoTo 70%. Free floatnya 77% GoTo ya. Jadi kalau secara free float ya GoTo ini ya udah nggak dimasalahkan lah, sahamnya memang 77% di publik ya. Dalam tanda petik ya. Saya nggak tahu yang di bawah 5%, ya 1% sampai di bawah 5% itu sekarang dibuka datanya. Kalau dulu enggak, ya ini masih patokan 5% ya, yang 77%, 25%, 31% dan 56%. Ya. Jadi VKTR 56% cukup banyak juga free floatnya, emas juga cukup banyak 31%, IMPC juga cukup banyak 25%. Nah, tinggal di cross check oleh MSCI atau ya lembaga rebalancing apakah ada yang terafiliasi dengan underwriter atau pemilik. Di sini valuasi rata-rata selama kurang lebih 3 bulan yaitu 69 miliar ya. Sedangkan emas ini valuasinya paling besar secara rata yaitu 201 miliar. IMPC 61 miliar, sedangkan GoTo 172 miliar. Kalau masih ini lihat ini layak ya, tetapi kalau lihat dari ini ya nggak layak ya, karena ini rata-rata cuma 3 hari. Tetapi kalau tidak ada perubahan, GoTo tetap di 50 ya, tinggal tunggu aja MSCI Del, kemudian IHSG Del, FTSE Del, Del, jadi ya mungkin ke FCA, tapi ya nggak tahu juga ya, itu tergantung emiten maupun ya yang terafiliasi dengan GoTo rela nggak sahamnya masuk FCA. Sekelas big cap di MSCI pernah ya, masih ding, malah bukan pernah lagi, masih di MSCI akan tergeser dari MSCI big cap atau MSCI standar ya. Nah, ini market cap ya, ini valuasinya harian, ini market capnya VKTR memang masih minimalis kalau mau masuk ke MSCI misalnya, yaitu 27 miliar, sedangkan emas triliun ini ya, 27 triliun VKTR, sedangkan emas 102 triliun, IMPC 91 triliun dan GoTo 57 triliun ya. Ini market capnya. Ini tanggal IPO, dan ini adalah kenaikan dari IPO sampai sekarang, dari tanggal 19 Juni 2023 sampai sekarang naik 870%,
Sedangkan emas dari 23 September 2025 sampai sekarang naik 182%, sedangkan goto turun minus 85% dari harga IPO. Ya. Jadi produk gagal untuk selama hampir 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 4 tahun ya, 4 tahun dari 2022 April sampai 2026. Nah, itu ya. Kita ingin lihat chartnya. Oh ya, jadi dari sini kita bisa berkesimpulan atau berkesimpulan dalam tanda petik ya, saham yang potensial masuk ke MSCI, FTSE, dan mungkin LQ45 entah kapan ya, itu adalah emas. Ya, di sini valuasinya 200 miliar lebih ya secara rata, kemudian market cap-nya 100 triliun lebih, kemudian ini ya, ini 20% dari market cap apa gimana ini, sebentar ya. Oh ya, ini hasil pengalian dari free float dikalikan dengan market cap ya. Jadi hasilnya 32 triliun. Ini triliun ini ya. 15 triliun, 32 triliun, 22 triliun, 43 triliun ya. Jadi emas ini kandidat terkuat menurut saya ya untuk masuk ke rebalancing yang lain, baik LQ45, Movis, MSCI maupun FTSE. Yang big cap ya di sini ya, bukan yang small cap. Nah, itu coba kita lihat chart. Kita lihat chartnya ya. Kita mulai dari yang ya VKTR dulu ya, VKTR. Nah, ini mulai tembus ke MA 200 ya, candle di atas MA 200, jadi downtrend ini, posisi ini downtrend karena candle di bawah garis MA 200 atau semua garis MA ya. Nah, ada 3 hari 4 hari ini mulai mengadakan perlawanan. Dia mulai nembus di MA 5 dan MA 200 ya. Ya. Nah, jadi ini bentuknya M ya. Jadi kalau saya ya hindari sih, tapi kalau untuk trading ya, karena ada good news masuk indeks Victor atau indeks Movis ya bisa di trading ya. Memang sebaiknya beli di hari Jumat, tapi kan nggak mungkinnya kita nggak bisa nebak mana yang akan masuk ke indeks Victor atau indeks Movis ya. Yaitu VKTR, salah satu anak perusahaan Bakri. Kemudian emas, ini dengan valuasi tertinggi di antara 4 emiten yang ke rebalancing. Nah, emas ini MA 200-nya belum terbentuk karena memang belum berusia 200 hari kerja. Jadi baru 100 ya, 100 warna ungu ya. Sedangkan ini warna ini MA 60 ya, tapi intinya ya downtrend masian ya. Nah, apakah besok akan menjadi momentum untuk saham emas ini naik karena ada rebalancing ya. Ya, mari kita buktikan besok ya, karena besok itu hari Senin dan hari berikutnya Selasa itu libur ya, 1 Muharram. Ini ya, besok kita bikin videonya apakah indeks Movis cukup bertaji
di bursa efek Indonesia. Emas, kemudian IMPC sebenarnya pernah dicalonkan masuk MSCI, tapi karena harga turun ya, atau terus ada peraturan masalah free float ya, itu ya jadi kacau balau. Tapi kalau dilihat dari data tadi belum pantas masuk sih, kecuali yang emas. Ini ya, ini mulai ya membalik arah, tembus di MA5, ini candle di atas MA5, tapi masih di era MA10 ya. Nah, jadi ini ada pembalikan arah tapi belum uptrend, tapi trennya udah berusaha membalik ya, dimana golden cross di stokastik ya, RSI ya, kemudian di MACD garis hijau sudah menyentuh garis merah, mudah-mudahan bisa cross garis merah ya. Jadi ini trading by momentum ya. Jadi chart nomor 2 yaitu news atau good news yang nomor 1, seperti GoTo ya. Ini MBC ya, GoTo atau emiten yang terakhir kena rebalancing, tapi di Dell ini nyentuh 50 gara-gara bad news, yaitu ada peraturan dari pemerintah bahwa apalah namanya, yang tadinya 20% diturunkan ke 8%, tadinya 80% untuk Gojek, nah sekarang jadi 8%. Jadi untuk investor itu bad news ya. Karena GoTo infonya dari sebelah bahwa belum pernah untung, istilah selama ini adalah bakar duit. Nah, baru untung sedikit udah kena peraturan, maka investor balik kiri, haki, nyentuhlah 50 rupiah. Itu ya, itu sekilas tentang review rebalancing index Movies. Sebelum kita trading di hari Senin, kita lihat efek daripada announcement Movies, apakah nendang atau mempunyai pengaruh yang besar terhadap IHSG kita. Ya, sekali lagi ini review ya. Salam sehat.